Selamat malam Egi. Oke, ya, Hmm. mmm, sekarang sudah tiba saatnya kita di episode 7, di mana, episode ini adalah akumulatif dari belum on cam. Perlu on cam nggak ya? Ya udah, akumulatif dari episode-episode sebelumnya nih, oke. Nah, di sini kita akan, langsung membahas dalam POV UTBK ya, PU UTBK. Di mana kemarin-kemarin kita tuh, bahas secara perintilannya aja gitu. Yes. Semisal kalau kalau di akademi mungkin ya, misalnya di akademi sepak bola gitu, latihannya kan nggak melulu soal, mmm, latihan match atau sparring gitu, pertandingan full, tapi ada latihan umpannya, terus latihan ketahanan tubuh kayak gitu-gitu. Nah Baik. nah yang sekarang tuh ibaratnya kayak di latihan pertandingannya. Gimana sih kita, mmm, cara menjawab soal di UTBK dengan teori-teori yang udah kita bahas sebelumnya gitu sih simpelnya, gitu. Nah, mmm, aku belum lihat chat, bentar, Discord, oke. Nah, oke. Nah, sebelum aku masuk ke episode 7 ini, sebelumnya kan kita udah pernah bahas, aduh bentar, di-event dulu, oke. Nah, kita udah pernah bahas tentang, kita review bentar, eee, ini timeline kita ya, tentang argumen. Nah, saat di episode 2 aku bilang bahwa episode 2 ini akan diterusin ke episode 7 gitu. Kenapa harus dipisah? Nah, dalam penalaran umum kita kan, kalau disingkat penalaran umum itu dalam UTBK ya, sejauh observasiku, aku bukan ahli atau gimana, tapi sejauh pengamatanku ngertiin soal-soal UTBK, itu tentang, eee, evaluating argument gitu. Nah, di evaluating argument atau mengevaluasi argumen di soal-soal PU UTBK, kita kan biasanya disuruh nyari kesimpulan yang valid tuh gimana sih dari paragraf yang panjang gitu-gitu, atau nyari kesimpulan ini tuh valid atau enggak sih gitu. Nah, pada dasarnya di muter-muter di situ aja tentang kita mengevaluasi argumen ini apakah valid apa atau invalid. Nah, ketika evaluating argumen kan kita pasti berhadapan dengan argumen-argumen. Nah, di sebelumnya, kenapa aku kenalin dari, pengantar terus langsung ke argumen, karena pada dasarnya PU ya tentang argumen itu sendiri, tentang kita berhadapan dengan argumen-argumen terus menarik kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan dari argumen-argumennya ini, dalam sudut pandang logika deduktif, kita butuh bermacam-macam teori. That's why habis argumen, aku nggak langsung ke soal UTBK, karena harus bahas dari sisi logika proporsional, implikasi gitu-gitu. Habis itu ke logika kuantor. Nah, sekarang fokus kita udah nggak ke situ nih. Kita udah ibaratnya, eee, udah di fase, ya kalau misal akademi sepak bola gitu ya, kita kan udah nggak lagi kalau udah di latihan pertandingan full atau di pertandingan sekalipun, itu udah nggak passing-nya kayak gimana, terus ketahanan tubuhnya gimana, atau strateginya, formasinya gimana. Nah, sekarang kita udah kayak langsung match-nya gitu, langsung pertandingannya, ketemu soalnya, terus kita
gunain apa-apa yang udah kita ketahui gitu secara bertahap. Nah, that's why uh, setelah kita udah berhasil menyelesaikan 4 episode tengah ini, kita langsung melanjutkan aja nih argumen versi lebih lanjutnya gitu. Lebih lanjutnya itu maksudnya dalam argumen biasanya kan kita misal ya kita review argumen dikit. Uh, dalam argumen biasanya kita kayak soal premis satunya semua manusia pasti akan mati gitu. Terus premis duanya X adalah manusia gitu. Habis itu kesimpulannya X pasti akan mati. Nah, kita tahu bahwa wait, kalian udah tahu belum ini yang premis pendukung yang klaim sama premis pendukung yang mana? Klaim atau kesimpulan? Oh, Recall, atau recall. ada yang ingat nggak argumen tuh apa sih? Argumen. What is argumen? Oke, kata Zal, klaim yang 3. Oke. Terus lainnya gimana? Premis pendukungnya? Ya, argumen itu sendiri apa gitu? What is argumen? Aku lupa, belum recall. Boleh berpendapat ya, kita discuss. Tuh ada foto. Argumen adalah kumpulan premis-premis yang terdiri dari klaim dan premis pendukung. Oke, cakep, Zal. Bener ya. Premis bisa sih, premis atau pernyataan sama. Tapi premisnya ada premis pendukung sama premis yang berupa klaim gitu. Aku setuju aja sih. Oke. Nah, jadi bener ya kata Zal, argumen itu ya suatu kumpulan ya. Kumpulan premis atau pernyataan gitu boleh sama aja. Yang terdiri atas premis yang bagian pendukung dan premis yang berupa klaim. Kita sebutnya klaim gitu aja. Klaim atau kesimpulan gitu. Nah, kedua role ini itu dibutuhkan untuk membentuk suatu argumen. Nah, kita lihat lagi bentuk umum argumen yang di atas ini. Nah, si X pasti akan mati. Nah, pasti bakal nimbul pertanyaan dong. X pasti akan mati. Buktinya apa? Kenapa bisa mati? Nah, masih menimbulkan pertanyaan kan. Ya udah, didukung nih sama premis satu. Semua manusia pasti akan mati. Oke. Terus X adalah manusia. Oh, ya udah, berarti benar. Si X pasti akan mati. Gitu. Jadi dapat kita simpulin bahwa yang ini premis pendukung, yang ini klaim atau kesimpulan juga bisa. Gitu. Atau misalnya bisa juga premis pendukung tuh premis yang mendukung suatu klaim. Kalau klaim itu suatu premis juga yang tapi butuh dukungan dari premis pendukung gitu. Oke, jadi itu simpelnya ya. Nah, ini kan di UTBK sejauh yang aku lihat minim banget untuk
soal yang simpel kayak gini. Kebanyakan kita pasti disuguhin paragraf, terus kesimpulan yang pasti benar dari paragraf di atas adalah gitu-gitu, yang memusingkan juga, cukup memusingkan. Nah itu yang kita bakal bahas di episode 7 gitu. Gimana sih kita mengevaluating argumen, tapi bentuknya nggak kayak gini, bentuknya udah ke bentuk paragraf nih. Nanti di paragraf kan nggak semuanya premis-premis pendukung, ada yang jadi penjelas, ada yang contoh doang, ada yang pengantar doang. Nah, nanti kita bahasnya di situ, gitu. Oke? Nah, ini daftar isinya ya, outline-nya. Kita bakal bahas hubungan antar premisnya ya. Jadi, premis-premisnya dalam paragraf tuh gimana sih kita ngidentifikasinya. Nah, habis itu kita langsung ke premis bayangan. Apa itu premis bayangan? Apakah premis yang memunculkan bayangan? Nanti kita jawab. Nah, habis itu kita mendiagramkan argumen. Ada cara lebih efisien atau enggak kita bahas, terus kita langsung ke penerapan soalnya. Nanti tolong teman-teman juga bisa jawab bareng-bareng. Gitu ya. Oke. Aman nggak teman-teman? Lanjut. Mulai nggak kita? Kalau mulai ketika apa? Ketika apa ya? Ketik 39. Iya, 39 is back. Oke. Ya, langsung aja. Nah, oke. Oke. Oke, sekarang kita ke hubungan antar premis. Oke, ini kan sebuah teks. Coba sekarang teman-teman analisis mana sih yang klaim, mana yang premis pendukung. Bisa disebutin nomornya? Oke, aku tunggu. Baca dulu nggak apa-apa. Oke, sebenarnya udah banyak banyak yang jawab ya. Oke, menarik-menarik nih jawabannya. Oke, thank you yang udah jawab. I appreciate it. Oke, sekarang coba kita analisis bareng-bareng ya. Mana sih yang benar? Oke. Oke, kita baca. Pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Oke, katanya pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Nah, buat identifikasi klaim, kita bisa eh, mungkin skeptis atau gimana gitu. Masa sih? Buktinya apa? Peningkatan yang sangat tajam. Emang iya gitu. Nah, aku biasanya gitu sih, kayak hmm, mana yang klaim, mana yang premis pendukung, aku baca yang bikin mana sih
kalimat yang butuh dibuktiin dulu, eee, didukung dulu nih supaya benar gitu. Nah, tapi kita coba lanjut dulu. Perkembangan teknologi seperti seperti tel ini kenapa gabung ya? Terus teknologi seperti telepon yang makin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Oh, katanya perkembangan teknologi seperti telepon yang makin canggih, eee, melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Ternyata kalimat 2 ini nyenggol-nyenggol nih yang kalimat satu. Oke. Terus yang ketiga, selain itu sosial media juga turut andil dalam meningkatnya jumlah pengguna internet. Kayak nyenggol lagi nih, pengguna internet. Oh, bisa jadi ini ngedukung si pertama. Terus banyak masyarakat Indonesia menggandrungi sosial media. Oke, kita simpan dulu. Mmm, nah ini, kita ini, dilihatnya menyenggol si kalimat 3 yang ngomongin sosial media juga. Nah, sekarang berarti kita tahu bahwa si klaimnya ya benar ya, yang nomor satu ini merupakan klaim. Kita ambil, kasih tanda K, di mana ini tuh didukung nih sama kalimat-kalimat lain di teks ini. Habis itu yang kedua, perkembangan teknologi seperti telepon yang makin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet Indonesia. Nah, ini tuh makin membuat si klaim satu bener, mendukung nih. Ternyata perkembangan teknologi seperti telepon itu melonjak, makin pengguna internet Indonesia makin melonjak. Terus yang ketiga juga, eee, sosial media turut andil meningkatnya jumlah pengguna internet. Oke, juga dukung 4, oke, sosial media ngedukung yang 3. Nah, mmm, sekarang kita analisis, apakah, mmm, semuanya nih 2 kita kan tahu 2, 3, 4 ini premis pendukung. Apakah 2, 3, sama 4 ini, semuanya langsung mendukung si kalimat pertama? So ini 2, ini premis 3, ini premis 4, ini premis 1. Oke, enggak, oke. 3 mendukung 2. Oke. Nah ini, 4 maksudnya, oke. Oke. Ada lagi? Teman-teman, kita cari nih, apakah premis-premisnya, eee, langsung mendukung nggak? 2, 3 mendukung 4 lebih kayak relevan untuk mendukung kalimat 3. Oke. Oke, thank you ya teman-teman yang udah menjawab. Nah, sekarang kita coba lagi, eee, lihat perkembangan teknologi seperti telepon yang makin canggih merupakan faktor utama melonjaknya pengguna internet di Indonesia, gitu. Nah, jadi si 2 ini ya langsung, oh, perkembangan teknologi telepon itu mendukung bahwa pengguna internet itu mengalami peningkatan, gitu. Aku mikir penambahannya karena ada konjungsi penambahan. Yang mana itu? Ah, tuh, RAL 2, 3, 4. Oke, bagus tuh. Nah, sekarang yang 3, selain itu sosial media juga turut andil dalam meningkatnya jumlah pengguna internet. Nah, ini juga mendukung nih si kalimat pertama, bahwa sosial media juga turut andil dalam peningkatan
pengguna internet yang sangat tajam, gitu. Berarti kita Ini bisa bersama. langsung si premis pendukungnya ini mendukung si klaimnya. Nah, sekarang yang 4 banyak masyarakat Indonesia yang menggandrungi sosial media. Nah, ini bilangnya banyak masyarakat Indonesia nih yang menggandrungi sosial media. Artinya, kalimat 4 ini yang tadi udah aku sempat mention juga menyenggol si kalimat 3 bahwa, karena masyarakat Indonesia menggandrungi sosial media dan sosial media jadinya turut meningkatnya jumlah pengguna internet. Nah, artinya si 4 ini nggak langsung mendukung si pertama, gitu. Nah, masih harus kasih perantara ke kalimat 3 gitu. Bahwa ya si nomor 3 ini bisa menyalurkan, dukungan juga dari nomor 4 ke nomor 1 gitu. Si nomor 4 mendukung sosial medianya, terus si 3 ini ngomong sosial media juga turut dalam meningkatnya jumlah pengguna internet. Nah, artinya ya klaim satu menjadi lebih kuat bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam. Ya sama juga yang kayak di gambar, Ralph ini, Raihan gitu. Nah, jadi kita tahu, bahwa ada nih premis-premis yang nggak saling berkaitan. Premis 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 yang nggak berkaitan, gitu. Nah, jadi semisal kalau kita hapus nih si premis duanya, bakal ngaruh nggak ke premis ini? Bakal si 3 sama 4-nya bakal jadi lemah nggak? Bakal, mmm, ya mempengaruhi nggak bahwa ini nih, perkembangan teknologi seperti telepon, pengguna internet di Indonesia? Enggak ya? Oke, cakep. Nah, begitupun sebaliknya, ini dihapus juga nggak ngaruh apa-apa ke si premis pendukung nomor 2 untuk mendukung klaim pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam, gitu. Nah, ya. Jadi ini salah satu kasus di mana premisnya yang nggak berkaitan. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang ini tentang nggak berkaitan. Terus gimana sih yang saling berkaitan? Premis-premis yang saling berkaitan itu? Nah, yang kayak gini nih. Oke, kedua sekarang. Oke, aku mau teman-teman menganalisis lagi manakah yang merupakan klaim, mana yang merupakan premis pendukung. Ya. Hmm, waduh. Oke, udah pada jawab ya. Satu klaim, oke. Satu klaim, CPP, klaim. Oke, ada lagi nggak?
Nah, apakah klaim itu letaknya di awal? Apakah selalu, guys? Coba ingat-ingat definisi klaim atau kesimpulan deh, kesimpulan, sama aja. Oke, bentar. Bisa di awal, tengah, akhir. Oke, 4 klaim, tergantung. Oke, kita coba analisis bareng-bareng ya. Oke. Setiap Jumat, Egy berangkat ke sekolah menggunakan angkot. Oke. Jika Egy berangkat sekolah menggunakan angkot, oke, ada pengulangan di situ. Egy membawa uang Rp3.000. Oke. Hari ini adalah hari Jumat. Oke. Jadi Egy membawa uang 3.000. Nah, kita langsung definisi klaim tadi bahwa kita cari premis-premis mana sih yang mendukung sama yang didukung gitu aja. Mana yang mendukung, mana yang didukung. Nah, biasanya yang mendukung itu mengulang-ulang yang didukung ya, yang didukung itu ya bisa kita bilang kesimpulannya. Ya. Jadi kalau kita lihat di kalimatnya, misal kata jadi gitu-gitu, ya kemungkinan besar ini klaim ya. Tapi kita cek dulu. Jadi Egy membawa uang 3.000. Nah, sekarang apa sih yang mendukung Egy membawa uang 3.000? Nah, kita lihat kalimat satu, setiap Jumat Egy berangkat ke sekolah menggunakan angkot. Oke, menggunakan angkot. Ini aja ya. Setiap Jumat Egy berangkat sekolah menggunakan angkot. Oke. Nah, terus ada pengulangan lagi nih, sama. Jika Egy berangkat ke sekolah menggunakan angkot, oke, ngulangin yang satu, Egy membawa uang 3.000. Nah, hari ini adalah hari Jumat, artinya ini warna oranye dong yang ya. Nah, jadi di sini kalimat 1, 2, 3 itu saling bergabung, menyatu untuk membuat si kesimpulan ini, membawa uang 3.000, itu menjadi benar, gitu. Klaim boleh 2 nggak dalam satu paragraf? Setahu aku sejauh ini cuma satu sih, setauku ya. Mungkin ada yang tahu. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa nggak selalu klaimnya itu ada di depan kalimat. Kita lihat mana yang mendukung, mana yang didukung. Oke, jadi ini tadi klaim, ini nih yang 1, 2, 3 itu premis pendukung. Kita tulis di sini aja. Kita diagramin lagi. Ini 1, 2, 3, terus ini 4. Oke. Nah, sekarang apakah yang kayak tadi satu premis ini ada nggak yang bisa langsung directly mendukung nomor 4? Ada nggak? Tidak, admin. Nggak ada yang kayak langsung nyenggol kalimatnya gitu kan? Ya ada sih, maksudnya nggak kayak apa ya bilangnya? Beda deh.
Harus saling bergantung. Oke, mantap. Mhm mhm. Tiap kalimat ada pengulangan kata soalnya, gitu. Oke oke, kita lihat ya kata Hakim kayak gitu. Oke, thank you yang udah jawab. Nah, sekarang, eee, kita lihat bahwa nggak ada nih yang langsung membuat jadi Egy membawa uang 3.000 itu, bener, gitu. Heeh. Jadi kalau keterkaitan udah pasti PP kah? Mostly, mungk sejauh ini iya sih, tapi jujur aku belum berani ngomong pasti. Karena kalau misal udah implikasi kayak gini, kita bisa narik kesimpulannya gitu. Ya nanti coba tanya aja yang lebih ahli. Ya sejauh pengamatanku sih gitu ya, kalau misal ada yang pengulangan kayak gini, kita bisa juga nulisnya kayak gini nih, Jumat, jika Jumat J, ini warna oranye lah ya biar sama. Setiap hari Jumat, Egy berangkat ke sekolah menggunakan angkot. Berangkat sekolah menggunakan angkot, sekolah angkot. Oke. Kalau misal Egy berangkat sekolah menggunakan angkot, artinya Egy membawa uang 3.000. Oke, bawa uang 3.000. Nah, terus hari ini hari Jumat. Terus ya udah artinya karena hari ini hari Jumat dan setiap Jumat itu menggunakan angkot dan angkot itu mau 3.000, artinya Egy membawa uang 3.000. Biar nggak pusing gini. 3.000. Nah, gitu. Nggak bisa di-link. Oke. Nah, jadi diagram yang benar itu si satu itu berhubungan kita tambah sama 2 dan tambah 3 itu akan menghasilkan, eee, kesimpulan yang satu nih, yaitu mendukung si klaim ini. Kalau salah satunya nggak ada, misal kita hapus Jumat, bisa nggak kita narik kesimpulan langsung Egy membawa uang 3.000? Bisa nggak? Ya, yang nggak tahu ya, tiba-tiba Egy membawa uang 3.000 gitu. Nah, salah satunya dihapus maka nggak bisa, bener halan, gitu. Atau mungkin teman-teman familiar bentuknya kayak gini nih, J maka sekolah maka angkot ini simbol-simbolnya aja ya, 3.000 terus Y maka nah, kayak ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3 gitu. Bentuknya bisa kayak gini. Nah, ini kan kayak silogisme ya, silogisme atau modus ponens juga, gitu. Nah, kayak gini yang dinamakan, eee, premis saling berkaitan, gitu. Nah, jadi ada 2 tipe nih. Biasanya sih yang paling muncul sih premis saling berkaitan ya, tapi yang ngulang-ngulang gitu loh, gitu. Ya nanti kita bahas deh. Tapi pasti, ada juga nih kayak gini, yang, mmm, bisa kita nggak saling berkaitan lah intinya, premis pendukungnya nggak ada hubungannya, mereka nggak berhubungan sama sekali, tapi bisa langsung mendukung si klaimnya, kayak gitu sih. Oke, tadi kita udah, klaim kita
bahas hubungan-hubungannya, udah bahas hubungan-hubungannya, sekarang kita lanjut nih ke yang kedua, premis bayangan. Apa sih yang bab kedua ini premis bayangan? Tuh, oke. Hmm, oke. Coba kita baca. Coba dibaca. Oh, ya lagi. Mana yang klaim, mana yang premis pendukung nih? Setelah ngelihat kasus yang tadi. Ini nggak ada nomornya ya. Ini nomor 1, nomor 2, 3. Egy suka nonton bola. Klaim. Jadi Egy suka nonton bola. Oke. Ya, setuju, setuju. Sepakat. Oke. Kenapa nih? Oh, nggak. Oke. Bentar ya. Jadi yang klaimnya Egy suka nonton bola. Nah, jadi kita lihat lagi. Semua laki-laki bermain sepak bola. Egy adalah laki-laki. Oke. Ini warna warna kuning. Ini warna oranye lah ya. Oke, semua laki-laki suka bermain bermain sepak bola. Oke, ingat ya, bermain sepak bola. Terus Egy adalah laki-laki. Oke. Nah, kita lihat di sini. Hmm, ada yang ngerasa janggal nggak sama this this premises, ini premise? Oke, bermain bukan nonton. Nonton sama bermain. Harusnya Egy main bola. Oke. Nah, tidak relevan. Ini nggak berkaitan dong. Oke. Nah, oke. Secara logika deduktif, ya. Tapi sayangnya eh, dalam UTBK nanti ada soal yang em, opsinya itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ini misalnya ini apa ya? Ini tuh soal misal, ini soal terus ini opsi lah, misal ini opsi B misal. Opsi-opsi lah di. Nah, jadi Egy suka nonton bola. Kita ngeliat opsi jawabannya, lah mana nih yang menyinggung si premis dalam teksnya? Kok nggak ada yang sama ya? Gitu. Ya, jadi dalam konteks ini kita dalam dalam menjawabnya mau nggak mau harus berasumsi sedekat mungkin. Ya, meskipun secara idealnya logika deduktif nggak boleh berasumsi, kan? Tapi sayangnya nih, ada soal UTBK yang ini secara sederhananya, nanti kita bakal kasusnya ke soalnya langsung, gitu. Bakal kita butuh asumsi dikit, oke? Pakai fan bisa, pakai implikasi juga bisa. Nah, jadi kita tahu semua laki-laki L suka bermain sepak bola. Bermain sepak bola. S. Terus Egy adalah laki-laki. L. Terus katanya kesimpulannya adalah apa nih? Nonton bola N gitu misalnya. Oke. Nah, gimana jelasin? Eh, jadi kita perlu nambahin suatu premis di mana yang bisa ada N-nya. Ada Egy suka nonton bola gitu. Nah, kalau kita lihat lagi si laki-laki maka suka bermain sepak bola S, terus laki-laki.
Soalnya kan kita bisa, eee, nyimpulin bahwa jika L terjadi, maka S terjadi, gitu. Nah, caranya gimana supaya dari L yang terjadi itu ngebikin N. Nah, jadi kita butuh premis bayangan, oke? Premis yang membayangin gitu. So nah di sini nih premis bayangannya nih. Oke, jangan gitu deh nanti dikira misah. Ya, nanti deh. Premis bayangannya tuh yang bikin ketika ada L terjadi, kan S terjadi. Gimana supaya ketika S terjadi itu bikin N? Apa menurut teman-teman asumsi yang paling dekat apa? Asumsi yang paling dekat, kecil. S maka N, oke mantap. Ada lagi mungkin? Yang paling dekat untuk kita bisa narik kesimpulan N. Oke, oke bener ya Ujang Kedu. Di mana kita nambahin nih, eee, ketika S terjadi, ialah N terjadi. Nah, kalau kita misal bikin kayak gini, mmm, ya kayak gini, S maka N. Nah, ketika L terjadi, S terjadi. Ketika S terjadi, N juga terjadi. Kesimpulannya ya N, gitu. Nah, ini tuh yang dinamakan premis bayangan nih, yang dari nggak ada jadi ada, tuh, gitu. Nah, ini secara bentuk sederhananya gini, ya ingat ya ini asumsi yang dikit aja, yang paling dekat. Secara ideal ya nggak boleh nambahin gitu-gitu, tapi ada kasus di mana soal UTBK bakal perlu asumsi dikit, meskipun itu bentuknya logika deduktif. Kayak gimana sih? Nah, oke. Sekarang sekarang, oke, aku mau teman-teman baca dulu dengan tenang. Kelihatan nggak kalau segini, teman-teman? Kelihatan ya? Di aku aman sih. Oke, selamat mengerjakan. Oke, bentar. Tapi kita boleh namain premis yang nggak di teks ya? Kalau S-Mark kan itu ada di teks dua-duanya. Sorry teman-teman, bentar, bentar. S-Maka-N. Oh, eee, yang tadi konteksnya ini kayak soal gitu. Nanti kalau misal di soal nanti cari yang nambahin yang ada di soalnya aja, gitu. Ya basically bisa di luar teks, tapi dalam konteks ini kalau misal ada opsi yang tiba-tiba melenceng gitu, coba aja cari yang mendekati opsinya gitu. Ya misal contoh ini nih, coba baca.
Oke, udah pada banyak yang jawab ya? Oke. A a a a a. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng. Oke, berdasarkan bacaan tersebut, manakah simpulan berikut yang benar? Oke, jadi disuruh nyari kesimpulan. Artinya kita nyari premis-premis. Oke. Nah, ini langsung sedikit tips-tips gitu ya. Ini kan, coba kita biasanya kalau aku nggak langsung baca teksnya ya, ngelihat mana sih kalimat-kalimat yang berulang gitu. Coba kita coba baca opsinya. Banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Oke, ada lagi nggak yang sama? Yang B juga tentang banyak usia sekolah, kesempatan pendidikan, ini juga, C juga. Terus, eee, ini juga, kenapa apabila banyak ya? Ini anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Nah, yang sama nih, terus kita juga notice, ada yang sama lagi, alokasi anggaran, tidak merata, alokasi anggaran, alokasi anggaran, alokasi anggaran, alokasi. Nah, sekarang kita coba, ada nggak, maksudnya, mana sih premis yang nyebutin anak usia sekolah, kesempatan pendidikan, terus alokasi anggaran tidak merata, gitu. Nah, kita yang scan, oh ternyata karena ya ada nih, banyak, waduh, banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, terutama mereka yang daerah terpencil gitu. 2 sampai 3, oke. Kita lihat hal ini terjadi, yaitu si nyebutin yang kedua, kalimat 2, apabila fasilitas pendidikan di suatu daerah tidak memadai. Oke, ini premis baru lagi ya. Nah, biasanya kalau udah kayak ada apabila tuh, eee, most likely bisa, eee, saling berkaitan nih kayak tadi. Nah, ini ada yang baru, fasilitas pendidikan di suatu daerah tidak memadai. Oke. Nah, sama yang kayak tadi, yang di kasusnya ada warna oranye sama ijo. Ternyata yang di opsinya adanya oranye sama kuning. Kuning, tiba-tiba kuning dari mana ya? Nah, artinya kan kita disuruh nyari, eee, premis apa sih yang bisa premis pendukung apa sih yang kalau digabungin bakal jadi kesimpulan. Oke, biar langsung aja ya. Nah, ini kita bisa diagramin dulu, diagram diagram, atau mungkin kalau misal mau analisis, mmm, klaim premis pendukungnya, bisa, oke oke. Nah, yang nomor satu langsung aja ya, nomor satu, masalah pemerataan pendidikan masih terjadi di Indonesia. Oke, katanya bilangnya gitu, apa buktinya gitu? Oh, ternyata banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Terus kita udah baca tadi bahwa hal ini terjadi apabila fasilitas pendidikan di suatu daerah tidak memadai. Ya, kita bisa bilang ini klaim dulu. Oke, ini klaim. Terus 2, 3 premis pendukung. 4, fasilitas pendidikan yang baik akan mendukung pelaksanakan. Ini di luar jawab soal ya. Coba aku diagramin dulu. Fasilitas pendidikan yang baik akan mendukung pelaksanaan kegiatan belajar secara optimal. Nah, ini tuh cuma jelasin nih. Jadi, aku mau di sini mau nunjukin bahwa nggak semuanya dalam teks itu sebagai premis pendukung. Ada juga yang cuma penjelas doang nih. Si nomor 4 penjelas, menjelaskan si 3 gitu. Yang 5, jumlah fasilitas pendidikan yang ditawarkan akan menentukan seberapa banyak anak usia sekolah yang dapat mengikuti pendidikan yang baik, yang disediakan oleh sarana prasarana yang lengkap, gudang. Oke, berarti ini contohnya fasilitas fasilitas pendidikannya apa sih? Oke, jadi ini contoh.
Jadi, nggak juga secara bukan indirectly juga, tapi cuma ngejelasin atau sebagai contoh aja, di mana nggak membuat klaim itu makin benar, gitu, ya kan? Oke. Nah, sekarang berarti, itu dalam konteks kita mendiagram argumen ya. Sekarang balik lagi ke soal artinya kita kan udah tahu premis mana yang kita butuhin, kita lihat opsi, kita lihat teks, premis pada teksnya. Nah, kita bisa ngediagramin nih, bahwa banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan, mmm, ah, si ini, dari apa ya, si gimana ya, F lah ya, F, si F apabila apabila kan menjadi syarat ya kan, apabila fase pendidikan tidak memadai, maka banyak nih anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, di mana F maka apa, B lah ya. Oke, fasilitas pendidikan tidak memadai, maka banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Oke. Nah, sekarang, gimana caranya yang udah kita tahu F maka B ini, kita bisa narik kesimpulan bahwa, yang oren tadi B maka mmm, mmm, bahwa, ada alokasi anggaran yang merata atau tidak merata gitu ya, yang warna kuning, anggaplah gitu gampangnya. Kayak, nah, mmm, artinya kan kita, nyari gimana sih supaya kita memunculkan si premis yang kuningnya ini, alokasi anggaran gitu. Nah, sekarang kita lihat, mana sih kemungkinan yang paling dekat bahwa jika fasilitas pendidikan itu tidak memadai, maka terjadinya tidak mendapatkan banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Oke. Nah, kita bisa sedikit berasumsi bahwa, oke, di opsinya ada alokasi anggaran tidak merata, sama alokasi anggaran merata. Kira-kira apa ya yang eee, bikin penyebab bahwa fasilitas pendidikan di suatu daerah itu nggak memadai, gitu. Nah, kita bisa mikir bahwa, oh, jadi tidak memadai itu karena mungkin alokasi anggarannya kurang atau nggak merata, gitu. Dalam asumsi asumsi bayangannya gitu. Nah, oke. Teman-teman ngasumsinya gitu nggak? Atau ada yang lain? Atau sama mungkin? Ah, ya. Jadi kita bisa ngasumsi dulu bahwa alokasi anggaran yang tidak merata ini, alokasi A, itu nyebabin si F-nya ini nih. Oke, si si A ini juga tidak ya, BTW. Cuma, simbol aja ya. Teman-teman bisa kalau misal bingung, kalau ada kata tidak bisa langsung dinegasiin. Tapi semoga yang ini nggak bingung. Jadi ini terjemahannya, kalau alokasi anggaran tidak merata, maka fasilitas pendidikan di suatu daerah tidak memadai. Kalau fasilitas daerah tidak memadai, maka banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang di daerah terpencil gitu.
Nah, berarti kalau kita bisa nyimpulin, jika alokasi anggaran tidak merata, maka banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Oke, tambahan dari Ralph. Karena konteksnya suatu daerah bisa jadi daerah lain menerima sama dana sama, namun karena alokasinya lebih baik, jadi fasilitasnya lebih baik. Oke, ya, cakep nih. Sepakat, sepakat. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari deh, mana nih yang opsi-opsi yang sama. Jika A maka B. Jika alokasi anggaran tidak merata, maka banyak usia sekolah tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Oke, A. Apabila alokasi ini langsung dapat ya. Apabila alokasi anggaran tidak merata, si A ini, maka banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan. Nah, udah sesuai nih sama premis yang kita punya. Karena sesuai, ya udah, anggaplah ini yang benar. Ya. Tapi karena lagi bahas, kita coba cek. Yang B, apabila alokasi anggaran merata, artinya negasi A, maka banyak anak usia sekolah yang bisa mendapatkan. Berarti negasi B. Oke, jelas udah beda. Jadi kita silang ya. Bukan. Kalau yang ini, apabila alokasi anggaran merata, A maka negasi A maka banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan. Negasi A maka B. Udah jelas beda. Terus yang D, apabila ini hapuslah. Double. Apabila banyak anak usia sekolah yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan, artinya negasi A. Warna oranye negasi A, maka alokasi anggaran tidak merata. Kebalik, kebalik. Ini negasi B, ini maka tidak merata. Oke, jelas beda. Terus yang apabila bacanya dari apabila banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan, artinya si B, maka alokasi anggaran merata. Negasi A, udah jelas jauh-jauh beda. Ini salah, ini salah. Gitu. Jadi, yang benar jawabannya A. Gitu ya. Jadi, mungkin tipsnya adalah lagi-lagi ngelihat opsinya dulu, apa sih kata-kata yang sering diulang, terus yang kata-kata yang sering diulang ini kita coba terapin ke teksnya. Mana sih kata-kata yang sama, gitu. Nah, kalau misal disuruh ngasumsiin, coba udah ngelihat opsi kan, artinya kita bisa tahu, oh opsinya ini rada-rada jauh nih. Maksudnya, nggak sama kayak di teks gitu, harus asumsi dikit. Jadi kita harus ngasumsiin, sedekat mungkin, seminimal mungkin, supaya kita dapat opsi yang bisa kita jawab. Gitu sih. Oke. Aman nggak teman-teman? Eh, 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 eh. Apakah lanjut? Aman. Sorry, hidungku gatal. Tiap makan. Oke. Oke. Jadi kita langsung aja latihan. Oh, belum ke soal. Kita balik lagi ya, latihan ngediagramin. Tadi kan kita udah sempat nyenggol dikit ya. Mana sih? Nggak semua premis itu jadi premis pendukung. Nggak semua kalimat itu jadi kalimat yang mendukung. Sekarang teman-teman minta tolong analisis manakah yang prime, mana yang premis pendukung. PP, premis pendukung. Oke, silakan dibaca.
bisa ngisi vote ya. Vote. Yang mau jawab permis pendukungnya yang mana aja? Oke, kan udah banyak yang jawab ya. Yang jawab kan? Ya, kita analisis bersama-sama ya. Oke, kita baca. Menurut Nur Hayati 2015, pengetahuan akan dampak pernikahan di usia dini berkontribusi kuat terhadap sikap dan pengambilan keputusan untuk menikah di usia dini. Oke, nah, em, coba kita baca lagi. Makin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut, sikap terhadap pernikahan usia dini makin negatif. Nah, oke. Jadi, eh, cara identifikasi juga bisa kalau ada yang bilang tersebut gitu. Ya. Jadi artinya si ada kalimat yang didukung nih sama kalimat-kalimat yang lainnya gitu. Terus kita baca lagi, ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini, keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah. Oke, ada pengulangan lagi. Ketika punya sikap yang negatif terhadap pernikahan usia dini, maka dapat dicegah. Oke. Nah, artinya yang ini sama ini saling berkaitan, kayak saling berkaitan gitu. Em, ini aja biar nggak bingung. Ini biru, ini biru, terus negatif lagi. Ah, ini hijau. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang sikapnya negatif terhadap pernikahan dini akan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan pernikahan dini. Oke. Em, jadi bilangnya ini sama nggak sih? Ketika seorang bersikap negatif akan memiliki kemungkinan kecil. Oke. Ini tuh juga sama nih. Yang eh oke. Jadi dapat dicegah. Mm, warna kuning. Oke. Ya.
Nah jadi, kita lagi, salah satu alasannya adalah perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Oke, rada, menjauh dikit, terus biasanya kelompok ini adalah mereka yang tinggal di kota besar. Oke, si 6 ngejelasin si 5. Nah, tapi pada intinya si 2, 3, 4 ini mendukung bahwa pengetahuan akan dampak pernikahan usia dini berkontribusi kuat terhadap sikap dan pengambilan keputusan untuk menikah di usia dini, gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa ini tuh didukung nih, ya, gitu. Mhm, ya nggak? Nah, yang 5 sama 6 apanya? Oke, oke. 2 plus 3 plus 4 terus 5 plus 6. Mhm mhm. Kita diagramin ya. Oke. Jadi ini nomor satu. Aduh, warna-warnanya rada membingungkan juga. Ya nanti deh. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke. Nah, coba yang 2, 3 sama 4 kan ini udah kayak apa ya? Saling apa? Berkaitan, makin tinggi. Eh, penyokong satu sama lain. Oke. Ya, benar ya. Jadi mereka saling bersama-sama untuk membuat klaim ini benar. Yang 2, 3 sama 4. Ya nggak? Oke. Nah, sekarang yang 5 sama 6 nih. Salah satu alasannya adalah perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Ini 5 mendukung yang mana? Atau nggak sama sekali? Mhm. Bentar, bentar buka chat. 5 ke 4. Kira-kira mendukung nggak sih? Karena sebagai pendukung terjadi si 2, 3, 4. 5 penjelas dari 4. Oke. Nah, kalau kalau menurutku yang si 5 itu cuma, mmm, nggak memperkuat si
apa ya, si 3 sama 4 gitu. Kalau kan gimana? Kenapa berkaitan? Mhm mhm. Kayak misal 5 itu nggak ada pun, mmm, nggak mempengaruhi apa-apa gitu. Kayak apa ya, yang waktu itu yang bukan kayak argumen tapi bukan argumen? Saya makan karena saya lapar gitu nggak sih? Kayak cuma jelasin, nggak membuat klaimnya makin benar gitu. Iya 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 nggak sih? Karena alasannya jadi kayak gantung ke sesuatu yang mmm, iya. Sebagai alasan doang gitu, sebagai penjelas. Mmm, mmm, iya. Misal yang ini ya, saya makan karena saya lapar, gitu. Nah, mungkin kita bisa bilang bahwa, oh, ini argumen nih, ada yang klaim, ada yang premis pendukung yang mendukung. Tapi coba kita lihat lagi, apa sih artinya klaim? Eee, Klaim itu kan sesuatu yang butuh didukung, pasti, wajib, ya nggak sih? Nggak cuma sekedar alasan, tapi ngebuat si klaimnya itu menjadi lebih benar. Nah, karena saya lapar ini, apakah membuat benar bahwa, saya makan? Nah, lebih gimana ya jelasinnya? Ya bener yang kayak Ralf tadi, mmm, cuma sebagai alasan, bukan suatu yang mendukung, mungkin gitu ya? Mendukung sama memberi alasan, 2 hal Kayaknya yang harus berbeda menurutku. itu iya deh, definisi itu deh. Memperkuat sama memberikan alasan itu deh. Mmm, Mungkin masih beririsan kita nganggapnya. Memberikan alasan kayak misalkan gitu, saya makan karena saya lapar. Mungkin itu make sense kalau misal saya makan, kenapa makan ya? Karena saya lapar gitu. Tapi ya kita anggap karena saya lapar ini sebagai sesuatu yang mendukung, bukan mmm, hanya sebagai alasan gitu. What do you think? Misal kita definisiin itu, kayak memperkuat, lemah, terus hanya sekedar iya alasan. sih, Kayak beda-beda ada, kenapa ya ada barternya gitu iya, lah. Coba deh, ada. ada yang Gimana? punya pendapat lain? Kan, saya kan. Oke, let's go. Gimana, Han? Halo, halo. Menurutku Halo. yang waktu itu kita bahas itu Gi, yang apa namanya, Mmm, yang cara membedakan argumen sama non argumen. Jadi menurutku yang waktu itu aku tangkap sih definisi PP sama alasan itu beda gitu. Jadi dalam suatu argumen kan ada klaim sama si PP. Nah, si klaim ini kalau nggak ada si PP itu kebenarannya dipertanyakan gitu loh. Jadi belum tentu benar. Nah, itu fungsinya PP. Untuk membuktikan bahwa si klaim itu benar. Jadi tanpa adanya PP, kita nggak bisa narik kesimpulan gitu bahwa si klaim ini
benar apa enggak nih? Kan contohnya kayak gimana ya? Kayak Jokowi mau 3 periode. Didukung didukung karena enggak sebentar. Itu Jokowi mau 3 periode itu kan sebagai klaim. Nah, ini belum tahu nih kebenarannya. Benar gak nih si Jokowi ini bakal 3 periode? Nah, kalimat selanjutnya baru itu sebagai PP didukung karena kemarin ada banyak peraturan yang diubah gini-gini gitu-gitu. Nah, itu PP itu untuk membuktikan bahwa si klaim itu benar nggak sih, valid nggak sih untuk mendukung kebenaran si klaim. Jadi klaim tanpa PP itu jadi kayak sebatas hipotesis aja gitu, karena nggak ada bukti valid yang mendukungnya. Sedangkan kalau alasan itu kayak ini nih, saya makan karena saya lapar. Kan saya makan. Apakah harus bukti valid untuk membuktikan bahwa saya makan gitu? Apakah harus ada piringnya, harus ada nasinya, harus ada apanya? Jadi kan nggak perlu gitu untuk membuktikan suatu klaim bahwa saya makan. Saya makan. Wah, butuh nih informasi nih untuk membuktikan bahwa saya itu makan. Kan nggak butuh. Jadi cuman sebagai alasan aja. Saya makan. Alasannya kenapa nih? Ya karena lapar. Tapi si lapar ini bukan untuk membuktikan secara valid bahwa saya itu makan. Ya kira-kira gitu deh. Kalau Mantap nggak? contoh lain, coba nih Han, ini analisis. Menurutmu kalau gini gimana? Misalnya si A diduga hilang di Gunung B gitu, misalnya. Itu kan klaim ya, ya nggak? Iya. Iya. Nah, ada nggak yang bisa kamu kasih? Ya, berarti kalau misalnya karena kasusnya begitu, sisanya berarti otomatis premis pendukung nggak sih? Karena itu masih menjadi sesuatu yang abu-abu banget gitu. Bener nggak kalau misal si A ini hilang di Gunung B gitu? Atau ada juga setelah alasan Em, yang bisa muncul di situ? mungkin yang tadi di apa tadi pernyataan tadi si A hilang di gunung menurutku bisa ada PP, bisa juga ada Alasannya. alasan itu. Ya, Kalau alasannya kayak si A hilang di gunung karena dia terjatuh. Nah, itu alasan kan. Untuk PP-nya mungkin si A hilang di gunung, kalimat selanjutnya misalkan dalam 2 hari perjalanan ke puncak, ternyata setelah 7 hari dia tidak kunjung turun. Bisa hmm, nggak sih gitu? tipis banget ya. Membuktik Iya ya. oh, aku dapat poinnya. Sangat komprehensif sekali. Jadi PP itu membuktikan ya? Iya, Proof, untuk Membuktikan. membuktikan. kayak proof Jadi gitu si nggak sih? klaim itu Ya, ah Ini kayak alaskan. evidence mungkin bisa juga. Sama. So, ya, Wow. alasan menjelaskan. Ya, Wow, itu udah lumayan clear sih. komprehensif sekali. Yes, yes, Coba yes. satu Thank case you, Han. lagi analisisnya biar Apa? makin clear. Apa coba? Silakan. contohnya coba. Bingung kalau buat contoh mah. Oh, kamu mau kasih contohan atau dari aku? Kalau kalau Ya, aku tuh ngebayanginnya masih kayak misal nih, tadi tuh kan kita kalau misalnya saya makan tuh masih kayak hal yang hari-hari ya, daily activity gitu. Tapi kalau kita kasih contoh yang agak kompleks tuh bawaannya kayak ya juga sih kita perlu bukti untuk membuktikannya gitu. Jadi kayak bukan hal yang sederhana. Itu masuk ke indikatornya juga nggak sebelum aku kasih contoh menurutmu? kayaknya kalau untuk hal kompleks ini ada tanda kutipnya ya, mungkin Nggak ya selalu ya, harus ngerti juga dulu ya konteksnya. definisi dari bedain argumen sama non argumen dulu. Ya mungkin biasanya kalau hal-hal udah kayak hal yang nggak bisa dibuktikan apa ya secara pengalaman, mungkin butuh itu PP. Jatuhnya PP bukan alasan.
Hmm. Kayak gimana ya kata-katanya? Tapi teman-teman Kayak tangkap nggak nih? Nah, iya, ngomong aja guys. Nggak ada Mbak, spotlight effect di sini. Iya, ada satu baik loophole sekali. gitu. Oke. Kalau misalkan itu sih bedanya kayak ada sesuatu yang potensial untuk dibuktikan. Yang benar kata kamu tadi. Itu belakangnya nanti PP gitu. Kayak hal-hal nggak menutup kemungkinan juga ada alasan. Tapi misal kayak contoh tadi kan yang hilang misalnya. Terus misalnya ada kasus gitu. Apa ya misalnya yang paling enak ya. Makan siang gratis tidak efektif dijalankan selama 1 tahun pertama gitu. Oke. Nah itu kan bakal muncul PP-nya ya. Banyak banget ya. Terus bentuknya Ya, apa muncul PP. gitu. Alasannya apa gitu. Kalau misal kita bedain alasan ini sebagai hal yang udah kejadian gitu. Bisa nggak? Paling udah kejadian. Sebagai pengalaman, berarti artinya kalau misal pengalaman kan itu udah kejadian ya. Kayak kalau gitu, misalnya kan tadi makan siang terbukti tidak efektif klaimnya selama makan siang gratis tidak efektif selama 1 tahun gitu. Kenapa nggak efektif gitu? Di lapangan ternyata alokasi dananya terlalu besar, terus nggak merata, terus korupsi. Itu alasan atau PP? Karena kok belum clear nih, PP sama alasan. Menurutku PP sih. Karena dari klaim yang tadi kau bilang yang apa tadi yang alokasinya nggak merata, Ya, itu kan butuh pendukungnya gitu. Jadi kita belum tahu nih beneran beneran nggak merata atau enggak alokasinya gitu ya. merata. Iya, belum belum tahu secara konkret lah, masih hipotesis gitu. Nah, Hmm, selanjutnya PP gitu untuk mendukung, oh si klaim ini benar gitu. Oke. Dari Ki gimana? Hmm, hmm. Tadi apa aja premis pendukungnya? Yang konkretnya? Oh, cash yang tadi. Ini bisa Ah, jenis. Mungkin bisa alokasi anggaran nggak merata, bisa juga apa ya, diselewengkan dananya, dipersalahgunakan, nggak bisa. Dua hal itu mungkin paling menonjol ya. kalau aku sih bedainnya sih premis pendukung itu ya tadi kayak alokasi anggaran tidak merata misalnya. Itu Hmm, misal alokasi anggaran tidak merata membuat membuat persebarannya eh, kurang tidak inklusif gitu ya. merata. Ya. Kayak masih ada yang sekolah-sekolah yang belum mendapatkan yang semestinya gitu. Jadinya kalau tidak mestinya jadi tidak efektif. Itu kan membuat bukti bahwa oh jadi bener nih nggak efektif gitu. Kalau misal penjelas apa ya? Misal penjelas jadi alasan. Hmm, Kok kalau alasan berangkat dari kalau kasus. nggak membuktikan, nggak membuktikan jadi benar. Atau misal kayak ini deh, aku bingung deh kalau contoh baru. Kalau ini kan misal tadi klaimnya pengetahuan akan nikah usia dini berkontribusi kuat dalam sikap dan pengambilan keputusan. Oke, oke. Terus 5 salah satu alasannya adalah ini kayaknya perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Oke. Nah, jadi menurutku eh, ini nggak bisa membuat menjadi benar apakah dengan perempuan yang memiliki kesempatan yang lebih besar
dan punya penghasilan sendiri, itu tuh bikin sikap dan pengambilan keputusan jadi berubah gitu. Gimana? Yang 5 itu ya, Iya. menurutku kayak si 5 ini kayak Oh, alasan dari 4. oke. Kan itunya hal ini Nggak menunjukkan men bahwa juga iya nggak nggak mendukung. membuktikan negatif memiliki hubungan kecil untuk pernikahan dini. Oke. Iya, Udah. si 4 itu alasannya karena si 5 Mau gitu. jelasin nggak? Terus si 6 itu contohnya si 5. Iya, iya, iya. Oh, kalau aku habis googling sih dari Sterling tuh bener proof. Anyway, supporting arguments back up your thesis or help to prove it. Ya kan? It can Kayak si truly be klaim itu proven gitu. Iya. Nanti berarti ada kemungkinan PP-nya ini dijelaskan sama alasannya itu ya. Jadi nggak selamanya itu jadi PP gitu loh. Paham nggak sih? Jadi misal PP tuh bisa kayak data, fakta, iya nggak? iya, iya, iya. Apalagi Hmm. experience mungkin itu yang menjadi PP. Jadi kayak ini juga sih menurutku dari expert asli kayak itu jadi PP. Apa nih yang bisa kita Hmm. kasih bukti kalau misalnya makan siang gratis itu nggak efektif berjalan selama 1 tahun gitu. Kita sertai itu datanya kan, kayaknya dari ahli bisa profesor. Ya nggak. Kalau itu PP ya. Tapi untuk ya alasan ini tuh kayak aku belum nemu yang bisa secara jelas gitu loh, membedain. Oh ini alasan. Kalau misalnya case-nya yang tadi yang saya lapar, saya makan karena saya lapar, oke sih, itu kan sederhana juga ya. Untuk kasus yang lain nggak masih bertanya-tanya. Ya, data, fakta, textual evidence, emotional skills. Bentuknya macam-macam ya. Pengen contoh yang makan siang gratis nih yang penjelasnya. Hmm. Teman-teman ada yang Yang nggak bisa dapat buktikan nggak? berarti kan? Ya, kalau kata kuncinya sih Yang kayaknya klaim dapat itu ya. bisa Kayak proof gitu tadi, membuktiin. berdiri. Nanti coba dipikirin deh. Hmm. Ya, cuma kalau misal kalau konteksnya ngerjain gitu di opsi harusnya nggak sekompleks ini ya. Kebantu Ngelihat opsi juga. opsinya aja. Iya, Hmm. ngeliat opsi. Hmm. Ini mungkin karena kita nggak diagramin aja. Ya, Iya, tidak iya. makin lebar bahasanya. Tapi jujur seru didiskusiin sih. Ngejelasin, ngebuktiin. Ngejelasin Ngejelasin. tuh bagian dari ngebuktiin dong, tapi ya. Tapi ngejelasin itu belum tentu ngebuktiin. Harusnya gitu ya. Iya kan? Hmm. Iya sih.
Kebayang. Bisa mungkin ngejelasin kronologinya doang. Iya kayak Pak. tadi yang Ya, karena si A jatuh. ya yang jatuh tadi. I think Oh, perbedaan mungkin terbesar antara alasan dengan PP adalah seberapa besar kebenaran klaim yang dipertanyakan. Seberapa besar kebenaran klaim. Kalau tadi kalimat saya makan karena lapar ya nggak berevidence, tapi kalau klaim yang seperti contoh di atas perlu ditanyakan kebenarannya. Ya, kecuali contoh klaimnya nggak apple to apple ya. Cuman yang aku tangkap sih dari percakapan kalian begitu. Bisa jadi. atau Iya mungkin sih. program makan bergizi gratis Pak Prabowo tidak efektif karena makanannya Hmm, nggak nggak seimbang gizinya. Gimana isinya. menurut kalian? Kak, misal gini, terlepas dari case-nya deh, Gi. Terlepas dari case-nya ya. Berarti kan bisa nggak kita Ya, simplifikasi kalau misal hal-hal yang sederhana itu nggak sekuat itu untuk dibuktikan gitu, yang kata ZN tadi. Misalnya kayak saya makan tadi gitu. Tapi hal yang oh, lebih kompleks dikit, ya misal soal apa sih, sektor pendidikan, ekonomi, pasar gitu, segala macam. Itu kan melibatkan banyak sektor ya, banyak yang maksudnya banyak sekali premis pendukung atau supporting argumen yang bisa kita ambil tuh, fakta segala macamnya gitu. hmm, Meski itu mungkin nggak merepresentasikan yang statement tadi semua jenis apa ya, premis gitu, tapi kita bisa ambil dari situ juga nggak sih, how to find it gitu, untuk menemukan atau how to make a difference. hmm. Kalau sebatas itu mungkin bisa-bisa aja sih. Ya kayak banyaknya probability, jadi kayak kalau evidence yang sesuai. Tapi biasanya PP maksudnya dari klaim ke kalimat selanjutnya yang pasti kan PP itu. Biasanya nggak ada kata karena gitu. Oh iya ya, Jadi salah satu indikatornya. jadi kayak tinggal kalimat tapi mendukung si klaimnya gitu. Tapi nggak ada kata karena alasannya. Kalau ini dibuktikan gitu, itu kayak bisa langsung PP nggak? Ini dibuktikan dengan data yang disajikan oleh BPS misalnya. Bisa bisa. Kalau practically itu sih aman sih. Hmm. Ya, tapi menarik nih dari ZN-nya. Yang contoh di atas itu perlu ditanyakan kebenaran. Ya kayak si klaim ini kita anggap sebagai hipotesis gitu Ya, ya, ya. dari paragraf kita cari klaimnya. Nah itu klaim doang tanpa PP itu sebagai hipotesis gitu. Jadi Ya, tinggal cari kalimat sisanya gitu. Dukung nggak nih? Kalau nggak dukung ya berarti argumen gitu. Kalau nggak ada PP-nya ya berarti non argumen. of course kita milih klaim yang relevansinya kuat dong ya, sama kalimat-kalimat lainnya di paragraf itu dong, ya kan? Biasanya kan ada kayak apa namanya? Kayak titik kayak ada kata-kata tertentu tuh kayak Heeh. oleh karena itu jadi itu kan pasti klaim gitu kayak dari the whole text gitu Hmm. kesimpulannya itu loh jadi titik-titik-titik. Kelihatan. Nah Ya, ya. jadi sisanya itu PP mungkin sisanya tinggal cari PP. atau penjelasan aja gitu ya. Ya, Kalau 6 ini kan contoh ya, kelompok ini Iya benar. yang Contoh si kota contohnya besar 5. yang mana? Oh, kelima enam ya? ini. Oh ya. Terus Ya, bener. yang 5 ini hmm, That's only the reason nggak sih? nggak mendukung apa-apa ya. Salah satu alasannya. Makin tinggi. Iya. Kayak ini nggak sih? Nggak Implikasi juga nggak nggak kayak gitu nggak sih? nggak eh, Ya nggak? kayak 5 ini
nggak mendukung apapun yang bikin 234 melemah. 234 makin bener, nggak bikin makin makin Oh iya, makin eh, benar maksudnya. makin cuma menjelaskan ya. Hmm. Ini makin tinggi pengetahuannya nggak sih jelasinnya menurutku. Hmm, Ya, ya, ya. kayak makin tinggi pengetahuannya ya makin, maksudnya ngejelasin bahwa dengan tingginya pengetahuan ini jadi punya kesempatan yang lebih besar dan memiliki penghasilan sendiri gitu nggak, sama nggak? Kalau tadi seandainya kalimat 5 nggak Kan ada, ya, ya premis, kalimat lima nggak ya, ada, tetap tetap itu juga nggak sih, Iya, nggak ngaruh. eh, pengetahuan dampak jadi pengambilan keputusan nikah usia dini. Jadi hmm, mau mau perempuannya kayak gimana, maksudnya eh ini kan udah saling berkaitan erat nih 2 3 4 gitu. ya, 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 gitu sih. possible sih. Ya. Oh, Jadi kita kalau disimplifikasi artinya PP membuktikan bisa menjelaskan. kita bisa lihat dari situ juga tuh, yang tadi misal. Seandainya kalimat ini dihilangkan, Hmm, apa sih kontribusinya ke si klaim? bisa tuh bisa. Bisa dari yang tadi, apa kata, karena mungkin hal-hal yang kecil gitu, yang praktikal. Hmm. Oke, Hmm. seru-seru. Gimana teman-teman? Dapat nggak ya? Kalau masih ada yang bingung, atau kasih apa sih, kasih POV lain, sabi sih soal ini. Yoi. Tapi itu nggak serumit itu sih seharusnya ya. Maksudnya kayak udah Ya, ada opsi gitu kalau apa in terms of UTBK, tinggal aja. kalau kalau misal emang nggak ada opsinya, menurutku cari yang implikasi gitu sih, yang Hmm. operator logika banget. One of the ways Oke, graduating for ZM tambahin. yes. Ada lagi Han? Oke, aman ya. Aku udah rekaman sih. Kayak udah deh. Soalnya menurutku itu aja sih yang apa kata kuncinya gitu loh. Hmm. To prove and to explain. Yes. Prove everything. Oke, next gitu. Nah, sekarang saatnya kita ngejawab soalnya terakhir. Oke. Ya, sama teks yang sama. Oke, silakan dijawab. Oke, ada yang mau jawab kah tadi? Eh, Kayaknya ada yang lesen. Eh,
Sorry, sorry. B sama C pernyataannya. Waduh, iya juga. Hmm, ya udah jawab yang opsi yang tepat aja yang mana deh? Multiple choice. Ah, iya lagi, Hmm. udah jelas ya. Tadi ada yang mau Udah ini, lebih ada yang mau apa? speak up, jawab di stage. Masih kah? Boleh, boleh. Ayo, sokin teman-teman. Gaskan. Tadi ada yang ini deh. Iya. Besok-besok naik ke atas maka ya. Telepon. Naik semua. Langsung aja deh. Kayak. Ya, kita bahas kesimpulan apa yang dapat ditarik. Kayak berarti sama yang kayak tadi, kita lihat opsinya. Ini kesalahan besar, kesalahan teknis yang besar. Premisnya sama ya, Kak? Oke. Oke, jadi kita lihat yang sama tuh ada penghasilan. Kayak kemungkinan ya langsung aja kali ya. Tadi kita udah dapat ini nih. Warna samanya warna apa sih? Oranye, biru, kuning. Nih jadinya kuning, climb. Terus ini oranye. Ini biru. Terus ini biru. Ini hijau. Oke. Yang ini sama lah ya. Ini sama sih. Sikapnya negatif, maka oke. Kita bisa langsung cek aja. Yang A, makin tinggi penghasilan wanita, makin tinggi kemungkinannya untuk tinggal di kota besar. Oke. Ada nggak yang ngomongin tentang korelasi? Ya, nggak ada ya. Disebutnya memiliki penghasilan sendiri, emang benar. Tapi nggak ada yang bilang bahwa dengan makin tinggi penghasilan, maka makin tinggi. Gitu, langsung salah. Oke.
Terus yang B, jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini makin tinggi, keputusan untuk menikah usia dini dapat dicegah. Kayak kita lihat, makin tinggi pengetahuan, misalnya P, maka sikapnya makin negatif. Karena makin negatif, maka dapat dicegah. Dapat dicegah ya. Gitu. Jadi kesimpulannya, jika P maka D. Gitu. Jika makin tinggi pengetahuan maka dapat dicegah. Oke, jadi yang B sama C sesuai ya. Makin tinggi pengetahuan maka makin dicegah. Oke, dua-duanya simpan. Kalau yang D makin tinggi penghasilan wanita, makin tinggi pengetahuannya mengenal dampak pernikahan ini. Sama. Nggak ada yang bilang korelasi. Jadi cuma bilang tinggi penghasilan. Ya, cuma bilang penghasilan tapi nggak ngomongin korelasi apa-apa. Jadi salah. Yang E makin tinggi kemungkinan seorang wanita tinggal di kota, makin tinggi pengetahuannya mengenai dampak pernikahan ini. Nggak ada yang bilang juga. Bilangnya kelompok ini tinggal di kota besar. Apakah mempengaruhi pengetahuannya? Nggak tahu, nggak disebut. Oke, itu sih analisis dariku. Ada yang mau nambahin nggak? Atau udah sama? Aman, oke. Aman min. Ya, aku juga aman. Oke, ya itu aja sih. Oke. Nah, ya jadi dalam UTBK nanti banyak yang ya mungkin udah pada TO mungkin yang di sini. Udah sering TO bahkan mungkin soal-soalnya yang kayak gini nih. Gitu. Nanti juga ada yang induktif. Itu beda juga. Ini kita dari sisi logika deduktif. Dimana kita akan pakai silogisme, modus tollens, ponens. Tapi tetap badannya itu sebuah argumen. Gitu. Nah, oke. Ini udah. Nah, sebenarnya yang episode 7 mau kuis, tapi ternyata perubahan jadinya kita nanti berkuisnya di final episode. Bukan kelas. Gitu. Oke. Besok banget sih kelasnya. Iya. Senin. Back to Monday. Kelar dah. JJ ada tambahan JJ. Nggak ada yang terlalu signifikan sih. Yang bedanya. Paling ini episode tuh buat nyadarin. Ternyata kalau analisis paragraf itu ada caranya. Salah satunya tadi tuh. Gimana kita ngediagramin. Bisa aja muncul premis-premis kayak premis bayangan tadi gitu. Asumsi yang kita tarik tuh yang kita lihat di opsi juga salah satunya bisa dari itu juga. Terus apa yang kira-kira bisa mempengaruhi gimana cara kita interpretasiin premis nggak kejauhan yang bisa menjadi pendukungnya gimana segala macamnya. Kalau misalnya bingung ngediagramin nggak perlu terlalu mirip kayak gitu juga. Misalnya 1 ke 2, 3 ke 4 gitu. Tapi itu one of the ways gitu, misalnya. Dan kita pengen nyadarin kalau misalnya ada loh kalimat yang nggak langsung menyebabkan si klaim ini yang nggak langsung menyebabkan si klaim gitu. Ada juga kalimat yang harus nyambung ke kalimat lain dulu. Ada juga yang malah dia hanya menjelaskan yang kayak tadi bukan memperkuat, hanya sebagai penjelas saja. Gitu. Ada juga kalimat-kalimat seperti itu. Gimana cara meta-nya segala macamnya ya of course dengan latihan. Latihannya dengan kayak gimana bisa tonton recordnya kayak gini. Tuh bisa juga.
Ya, salah satu lah. Semoga bisa ngebantu teman-teman. Yes. That's it, I guess. Alright. Ya gitu ya. Oke. Yep. Yap. Satu Akhirnya jam. beres. Beres lagi. Ya, Wow. terima kasih teman-teman yang selalu bergabung. Thank you Rehan juga udah Ya, nambahin. Dan yang kemarin banyak sekali dari teman-teman episode 1 sampai episode 7 ya. Ya, terima kasih. Insight segala macamnya. Ya, kita cuma ngasih perspektif, bukan perspektif sih, tapi apa ya, lagi-lagi sih dari spiritnya bukan kelas kan pengen ngonekin gitu dari PU tuh ke realitas kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Dan kita punya keresahan yang sama, punya dilalah tuh apa sih? Kalau di sini bilang kebetulan punya usia yang sama. Jadi mungkin bakal cerita itu besok di episode the last episode mungkin kita simpulin gitu-gitu segala macamnya. Pada episode 7 kali ini kita baru pertama kali join kelas. That was actually fun. Ya, kalau skip pun gak apa-apa sih. Ada recordnya tapi diskusinya nggak dapat. Waduh, kalau yang suara ulang di web episode 7. Egi nge-lag kah? Kok nyetak ya? Pas sepertinya ya. Thank you ini. Ada Zal, ada Banana, itu juga cukup aktif. Ada Rehan, banyak lah ya. Teman-teman yang lain juga ada ST, ada Absen, ada Aan, Farfeld, ada Dimasel, Rem, Mas Iki, calon presiden, ZN, ada Zal, itu Zal tidak sering ikut ya Zal. Ada Lin, ada Ilil, ada Zai, ada Suni the Explorer, ada Rakam, dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang nonton record juga. Begitu, teman. Ya, semangat deh. 2024 hampir berakhir. 2025. Apa wishlist kalian, guys? Anyway. 2025 apain sih? Lolos gak sih? Pilihan satu. Apalagi? Kalau bukan itu. Ya, ya. Lolos TBK. Sama. Bosan juga di rumah. Rehan udah pengen parade. sudah. Parade apa ini kan? Semelek TH kan. Oh iya, plus beasiswa, bener. Sama sih. Tidak target beasiswa. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih Egi. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Ya, sampai jumpa di final. Yes. Oke. Thank you. See ya.